gimmick buat nutupin biar nggak ketahuan. Lah, emang nggak boleh? Ya nggak juga, cuma malu aja malu kan. aja, oh ya, gitu. malu. Biar tetap kelihatan keren lah gimana sih, ya kan? Iya, keren. Oke, terus udah gitu tiba-tiba madep belakang. Madep belakang aja, itu jadi anggap aja itu part of itunya performance gitu. Tapi kalau inspirasi mungkin iya. Pernah sekali sih. Karena ngelihat crowd yang banyak, akhirnya inspirasinya bikin apa ya waktu itu ya? Bikin lagu, tapi nggak jadi juga sih, lagunya juga nggak dipublish juga, cuman Kenapa sih dia banyak yang nggak dipublish sih? karena gue emang suka nabung-nabung. Gue suka apa ya, kolektor bikin lagu yang nggak ke-publish gitu. Bikin lagu yang ke-publish. Gila ya sih. Gue Ya buat anak-anak band ya, bikin lagu yang banyak tapi buat kolektor. karena kita nggak pernah tahu nanti aset lagu iya, itu, aset lagu lu itu tuh aset tuh, guys, ya kan? Lu nggak pernah tahu itu bisa bawa lu kemana. Secara kreatif atau secara cuan, itu kita nggak pernah tahu, ya kan? Kita lihat momennya aja ketika, gue baru inget bisa ada kerjaan apa, terus tiba-tiba kayak, gue pernah bikin lagu nih yang kayak ini kayak cocok, bisa lo ambil lagi tuh. Oh, tapi kalau bank data gitu lo tabung itu dari mana sih? Dalam bentuk tulisan kah? Tulisan ada yang voice note, ada yang udah jadi draft di kayak lu bikin Ableton atau apalah gitu-gitu, lu bikin draftnya, kayak gitu juga ada. Jadi kadang-kadang lagu tuh cuman misalnya sepenggal-sepenggal kayak gitu, atau tulisan tuh cuman satu frasa gitu, satu frasa doang. Nah dari frasa itu akhirnya lu dapat konsep tuh, temanya dari satu frasa itu. Nah dari satu frasa itu bisa bikin beberapa paragraf gitu, kayak gitu. Wow, sih. Keren ya. Dek, untuk bang lagu, tadi kalau bilang kan lo banyak nulis. Itu lo nyimpen di mana? Di voice note, atau misalnya gue dicatat aja antara di notes di handphone atau di buku, gitu sih. Lo mau tau nggak gue di mana? Gue di WA, gue bikin grup, namanya database lagu, isinya cuma gue doang. Jadi gue tulis lirik, terus gue ada tanggal, ada jam segala macam. Jadi kayak gue karena lu kayak ngechat aja gitu ya. Terus karena gue kan nggak tahu ya. Kelemahan gue sekarang adalah susah untuk nana kayak nadanya gitu. Jadi gue cuman by ini, ntar gue bantu temen gue. Jadi kayak pola pikir gue tuh harus bener-bener diperbaiki karena kayak waktu kejadian yang 2002 itu bener-bener ngepukul banget gue deh. Yang salah satu ngobatinnya ya Bubu bilang, ayo ya lo bisa nulis lagi. Akhirnya gue kemarin nulis, cara budgetnya sedikit, ayo Bubu lo nyanyi gitu kan. Jadi kan gratisan. Orangnya di situ. Oke, jadi deh ya, voice note segala macem. Terus nggak semuanya harus dipublish? Nggak semua. Jadi gue punya pola pikir seperti ini. Ketika kita keluarin sesuatu, kita tulis sesuatu tuh nggak akan ada yang sia-sia. Itu akan berguna either saat ini ataupun nanti. Bahkan buat orang lain? Bahkan buat orang lain. Dan bahkan buat gue sendiri. Jadi untuk tahu progres lu tuh dari tahun ke tahun, dari masa ke masa lu kelihatan gitu loh. Di 2022 jadi, ada yang mau ngeluarin satu karya nggak? Apapun itu ya. Gue nggak patok ke musiknya aja. Ada beberapa sih. Apa? Lagu? Video visual. Video visual tuh maksudnya? Jadi gue kemarin. Lu bikin film? Kagak. 3D. Jadi, lu Betawi keluar kagak? Kagak. Padahal gue nggak ada Betawinya. 3 dimensi maksudnya 3D? Iya 3D 3 dimensi. Buat video. Tujuan goalsnya? Tadinya tuh gue mau taruhin NFT kan, cuman kayaknya sih gue pengen bikin kolektif aja dulu gitu, banyak beberapa seri. Nah itu tuh buat ya apa ya namanya, kayak seri kayak lu main gacha kan? Gacha. Kayak gitu, jadi koleksi aja. Oke, paham gue. Jadi itu ada karakternya, terus nanti tuh lu bisa kolek karakter itu gitu. Oke. Ini tahunnya tahun macan air nih, Dek. Ya itu gimana sih, gue nggak ngerti konsepnya kalau macan air. Gak tahu jadi juga. macannya tuh di air. Gak tahu. Mungkin suka berenang. Serem ya tapi ya. Berenang ada macan gitu ya, udah ada buaya, ada macan, ada hiu, ya Allah, gue pikir. Tapi gue nggak tahu. Tapi ada satu orang pernah datang ke gue. Di sekarang tuh tahunnya macan air. Tahunnya macan air, lo tetap ngikutin arus, tapi tetap waspada. Tapi lo jangan tidur, jangan malas-malasan. Karena lo kalau begitu malas-malasan lengah dan tidur, lo akan digaruk sama si macan itu. Jadi kayak macan air itu perumpamaan kebanyakan orang yang percaya bahwa hidup lo ngikutin air tapi tetap waspada. Jadi nggak main ikut aja atau ada batu gitu. Tapi lo lebih waspada, ada batu nih. Oh memang harus batu ini harus gue lewatin, gue ke air lagi. Cuman lo jangan diam. Ada sebagian orang bilang gitu, kalau enggak lo dimakan sama macan itu sendiri. Karena itu gue ngerti sih perumpamaan itu ya. Zaman ini cepet banget kan ya, evolve-nya tuh ya. Parah ya. Dari segi
seni apapun deh, Parah lu deh. name it deh gitu. Kayak orang bikin lukisan, bikin pameran, bikin ini, Iya. bahkan teknologi pun kalau lu Parah nggak sih. ngikutin, Parah kegerus lu sama zaman kayak Iya. gitu kan. Akhirnya kita yang usang gitu kan. Nah, ya itu maksud gue, makanya tadi nyambung ke pembicaraan kita di awal ya, soal explore, soal Iya. mimpi dan lain-lain itu ya. Itu tuh sebenarnya makanya jangan dibatasin satu aja gitu pintunya gitu. Maksudnya Banyaknya yang pintu lu ya? coba gitu. Maksudnya nggak harus Itu maksudnya bener loh, Dek. Iya kan? Gua sama beberapa kawan ya. Ini makanya gua bikin ini, bikin bisnis ini, bikin bisnis banyak pintu. Minimal kalau misalnya bikin 10 pintu, iya sih masa ada satu nggak jalan. Nah, ya itu maksudnya. Tapi ada beberapa orang yang gua ketemu, dia selalu ngatain gua gini, lu nggak jelas, Lu nggak fokus gitu kan. lu random, Iya. gitu loh. Lu kayak nggak, lu mau apa sih sebenarnya? Tapi gue cuma bilang ya nggak apa-apa, itu gue juga masih ada nih gitu, bukannya berarti gue hancur kan. Dan itu gue kadang-kadang agak ke distraksi sama orang ngomong gitu. Nah, itu sebenarnya lu harus belajar. Nggak sih, sebenarnya gue nggak bisa ngasih tahu. Nggak Cuman maksudnya apa-apa, cuman gue ngalamin itu aja. iya, Banyak iya. orang yang ngeliat gue, lu jual galon, lu main musik juga, lu ngebanci juga, lu nge-MC juga, ya udah sih. Emang gue suka banyak pintu gitu loh. Iya, dan emang ada beberapa orang yang mungkin yang ngomong itu dia tidak bisa seperti itu, sehingga dia ngeliat itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan yang dia tahu gitu kan. Sebaliknya ketika lu ngelihat orang yang stick satu dari tahun lalu tuh itu aja gitu kan, kadang lu bilang lu nggak bosen apa ya, biasanya kan kebalikannya gitu biasanya gitu kan. Tapi ya itulah hidup, emang kayak begitu gitu. Nah sekarang kalau emang lu bisanya kayak begini, sana sini ini udah jalanin itu aja sih menurut gua. Oke. Asalkan ya nggak ini ya, maksudnya ya itu yang tadi lu bilang juga soal macan air itu kan, nyambungnya ke situ. Jadi ketika lu nggak banyak kayak gitu, takutnya nanti ada ya kegerus oleh ya ternyata teknologi lah, kegiling sama inilah ombaknya lah gitu. digitalnya makin maju. Iya kayak gitu, dan kayak secara perkembangan kreatif ya industrinya kan juga jalan terus Iya. gitu sih. Sebenarnya menurut gue itu it's a good thing, jadi lu bisa makin tahu gitu. Oke. Kayak di mana dan kan kita nggak mungkin hebat di segala bidang ya. Iya, gitu iya, sih. iya. Iya Iya kan? sih. Iya kan? Kita banyak pintu bukan berarti banyak kebisaan. Itu dia sih. Mohon Tapi maaf. kepaksa buat hidup ya. Iya. Ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi gitu ya. Bukan berarti kita tuh excel di setiap bidang itu enggak Oke. gitu. Dek, kan lo bilang jangan kegerus digital. Ini pernyataan terakhir ya. Oke, ntar Dek. Ini gue ngambil Doraemon. Tiba-tiba datang nih Doraemon. Cat! Pas ini ya, pintu kemana saja bukan? Iya. Dia ngeluarin pintu kemana saja. Dari Pulau W sampai Pulau Papua. Begitu lo buka pintu, lo pengen ke daerah apa? Gua. Ke daerah mana? Lo pengen mengenal budaya Indonesia yang mana? Karena gue belum pernah. Tapi lo tinggal buka pintu, terus lo pulang lagi. Oh gitu doang Lo ya? cuma pengen, oh iya ternyata ini di sini hawanya, warnanya, energinya macam-macam. Ini secara sisi lain dia ya. Oke. Kan tadi lo ngomongin banyak pintu nih, Iya, tapi iya. ada satu pintu dikasih sama Tuhan yang lo tinggal huh, huh, gitu, tinggal huh, Makanya ini lebih ke kalau misalnya pengen kan ngayal. jalan-jalan ya Iya. katanya ya. Tapi lo pengen di situ pengen mengeksplor, wah gila gue pengen ini, tapi lo pulang dengan cepat lo akan membawa suatu manfaat yang banyak, bisa dengan karya lo atau apa. Lo pengen kemana? Dari Pulau W sampai Pulau Papua lo pengen kemana? Papua sih bener. Cepet ya. Nggak, soalnya masalahnya gini, itu daerah yang gue paling pertama mahal ke sana. Iya sih, Iya kan? perjalanannya lama. Perjalanannya lama, mahal, dan kayak dalam waktu dekat kayaknya enggak. Gitu. Tapi gue denger dari orang yang udah kesana, itu masih banyak daerah yang masih bener-bener alam gitu-gitu segala macem, dan kayak Jadi ke alamnya? alamnya. Oke. Iya, alamnya. Terus? Itu sih, terus udah kayak gitu apalagi ya? Kalau gue deh, Itu sih, waktu sebenarnya. ini jawaban lo, gue beda-beda tipis. Waktu itu gue baru sampai ke Kupang. Ternyata memang banyak explore alam itu luar biasa, kebudayaan mereka jalan kaki, mereka nyari air, karena di Kupang pun orang membutuhkan 8 jam untuk mendapatkan air. Terus kalau jam 4, terus mereka kayak langsung, anak-anak nggak, kalau bisa jangan baca apapun lagi ya, karena udah makin gelap kan. Karena mereka listrik aja masih susah. Tapi kemarin gue baru dengar kabar 2021 listrik udah pelan-pelan masuk.
Nah, jadi kalau gue lebih masuknya ke manusianya, sumber daya manusia, keadaan alamnya, resiko-resiko sosialnya. Kalau dia tadi lebih ke alamnya. Iya, benar, ke alamnya. Lebih kuat ke alamnya untuk inspirasi ke karya dia. Iya. Gitu aja sih. Terus ini udah. Udah cukup. Kamu aja. Dek, satu doang pesan sebelum aku tutup acaranya. Apa tuh? Buat anak-anak Indonesia. Buat anak situ ya. Enggak, ini bukan buat musisi yang baru ini, enggak, buat anak-anak Indonesia. Ini kemana? Sini ya? Ke sini aja deh. Nah, itu punya aku. Oke. Kayak buat anak-anak Indonesia, apa ya? Budaya kalian itu kayak, maksudnya lihatlah ke dalam lah, jangan keluar. Nah, itu aja. Lihatlah ke dalam, jangan kan? Keluar. Wow. Maksudnya kalau keluar tuh kayak budaya barat gitu-gitu. Maksudnya dia jangan lupa sama jangan budaya lupa, kita sendiri. Iya, betul. Itu teh sebenarnya. Tampaknya kamu belum makan. Sudah ini lebih ke muka-muka udah kebanyakan makan tadi ya. Buka puasa kalap. Dan ini tayangan perdana Masak Musik ini merupakan godokan. Sebetulnya gue juga tidak punya tema, lebih ke tema ke personnya. Jadi Masak Musik gue lebih mengekspor tentang proses sebagai dia yang sekarang duduk di sini. Nah, mungkin kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain dengan bintang tamu yang lucu-lucu ya. Dan mungkin dia mau datang lagi. Boleh. Saya mungkin bisa jadi co-host. Co-host. Jadi kalau misalnya orang nanya, kok host? Nah, gitu. Kok host? Terus bintang tamunya gue. Iya. Kebalik. Oke deh. Dia tutup dong acaranya. Masak Musik tetap di Aspro Music Management. Hafal nggak? Ya, coba Masak Musik coba ya. tetap hanya ada di Aspro Music Management. Okay. Subrek, like, share. Nah, bisa nggak? Masak Musik di Aspro Music Management. Gini. Masak Musik hanya di Aspro Music Management. Subscribe, likes, tonton terus. Ya udah itu dah. Susah ya? Ngapalinnya? Gue paling dulu tuh ngulang-ulang gitu. Kayak gitu ya. Ngulang-ulang gitu kayak itu. Bego.